siang Bu Maria. Selamat siang Bu Sri. Apa kabar siang hari ini Bu Maria? Eh, saya sehat-sehat saja Bu Sri. Terima kasih. Apa kabar Bu Sri? Oh, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat Bu Maria. Syukurlah Bu. Baik Bu Maria, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Maria. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengidentifikasi masalah dari coach Bu. Apa alasannya Bu Maria? Agar coach dapat menggali masalah yang dihadapi sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Bu Maria, nanti ketika coaching, bagian mana yang ingin Ibu saya amati, Bu? Saya ingin Ibu mengamati, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baiklah Ibu. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Saya sudah menyiapkan pertanyaan berbobot, sehingga saya optimis Bu dapat membantu CGP untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oh, begitu Bu. Jadi Bu Maria, apa harapan Ibu sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Maria? Harapan saya Bu, untuk mengetahui tujuan percakapan, kemudian mengembangkan kompetensi coaching Bu, kemudian mendapatkan umpan balik dari penawar. Benar-benar. Baiklah Ibu Maria, kalau begitu saya rasa sudah bisa untuk memulai coaching pada hari ini. Saya persilahkan Ibu Maria. Ya Bu, terima kasih Bu Sri. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Bu Maria. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kemarin Ibu kirim pesan sama saya. Katanya pengen ngobrol, ingin diskusi bareng. Iya Bu Widya? Iya Bu, benar sekali. Saya ingin berdiskusi mengenai permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah Ibu berikan untuk memulai diskusi ini Bu. Baik Bu, saya juga berterima kasih dan merasa senang karena Ibu mau berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang Ibu hadapi. Iya Bu, gini Bu, saya ingin meminta Ibu membantu saya menciptakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah saya Bu. Baik Bu. Semoga saya dapat membantu ya Bu Widya. Iya Bu. Sehingga mendapatkan solusi terbaik sesuai harapan Ibu. Sekarang coba ceritakan ke saya Bu. Apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi? Yang saya rasakan selama ini kan Bu, sebenarnya saya agak kecewa Bu. Apa yang membuat Bu kecewa Bu? Ini Bu, kemarin kan saya melakukan keyakinan kelas. Setelah saya sepakati, saya menemukan banyak murid yang masih sangat rendah kesadarannya untuk melaksanakan keyakinan kelas. Saya sangat sedih, kecewa Bu, sangat sedih dan kecewa Bu. Apa ada yang selain dari cara saya mensosialisasikan keyakinan kelas tersebut ya Bu? Oh, itu yang membuat Ibu kecewa. Iya Bu. Kalau boleh Ibu ceritakan pelanggaran keyakinan kelas apa yang sering dilakukan murid-murid Ibu? Biasanya di pagi hari murid-murid masih bisa menerapkan keyakinan kelas. Namun masuk jam pelajaran berikutnya, ketika mulai siang mereka sudah tidak konsisten pada keyakinan kelas mereka dan melakukan pelanggaran. Murid saya masih sering terlambat masuk setelah jam istirahat usai. Murid saya juga masih belum bisa menghargai guru atau teman-teman lainnya yang sedang berbicara. Sudah mulai tidak aktif dan kadang berperilaku tidak baik. Baik. Jadi ketika sudah mulai siang, sudah tidak konsisten lagi ya Bu ya? Iya Bu. Dan bahkan ada berperilaku tidak baik. Perilaku tidak baik seperti apa Bu? Begini Bu, kadang ada anak yang mengganggu anak lainnya atau tidak aktif di kegiatan diskusi.
Berkaitan dengan masalah tersebut, bagaimana cara Ibu mengatasinya, Bu? Untuk murid yang terlambat masuk kelas setelah bel istirahat selesai, saya lakukan segitiga restitusi dan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kami. Dan pada anak yang mengganggu, saya mengajak berhenti sebentar pada aktivitas dengan kode memberikan tepuk. Kemudian murid mengikuti. Setelah fokus kegiatan tepuk dan saya mengajak, ayo anak-anak, ingat kembali dengan keyakinan kelas kita. Baik, jadi Ibu melakukan segitiga restitusi dan melakukan kegiatan tepuk untuk mengalihkan fokus anak ke Ibu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya juga mengatakan dengan melakukan ice breaking di setiap 35 menit sekali untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan anak-anak. Bagus sekali tuh Bu. Dari kegiatan segitiga restitusi dan ice breaking yang Ibu lakukan, bagaimana Bu hasilnya dengan perilaku anak-anak? Segitiga restitusi, anak-anak mulai memperbaiki dan tidak mengulangi kembali pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Dengan ice breaking yang tadi anak-anak kelihatan tidak aktif menjadi lebih aktif kembali. Baik Bu, saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai keyakinan kelas. Lalu solusi apa yang dipikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang Akan mencoba menerapkan keyakinan kelas di tengah-tengah pembelajaran saya menggunakan metode stop dan ice breaking supaya siswa dapat semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Itu maksud saya Bu. Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya semangat murid. Dengan demikian akan membantu mereka menerapkan keyakinan kelas sepanjang siswa berada di kelas. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa ice breaking sehingga siswa tidak merasa bosan di dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya Bu. Siapa Bu yang membantu Ibu terhadap rencana ini? Saya sebelumnya sudah pernah mengundang orang tua untuk mensosialisasikan keyakinan kelas ini dan meminta orang tua ikut menandatangani keyakinan kelas ini. Dan bersama orang tua, spanduk tersebut kami pajang di dinding. Jadi, saya akan mengajak orang tua murid untuk ikut mengingatkan anak-anak mengenai keyakinan kelas ini, baik di rumah, dan saya akan menyampaikan perkembangan dalam hal pelaksanaan anak-anak pada orang tua. Orang tua murid ya Bu? Iya Bu. Selain orang tua murid, menurut Ibu siapa lagi yang dapat membantu Ibu? Yang dapat membantu saya adalah rekan sejawat dan kepala sekolah Bu. Baiklah Bu, saya senang mendengar komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid-murid dapat mengembangkan potensinya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya senang sekali bisa dapat solusi menyelesaikan masalah saya selama ini. Sama-sama, saya juga senang sekali Bu. Saya juga mendapat banyak manfaat dari kegiatan ngobrol kita ini. Sampai jumpa lagi ya Bu, saya permisi dulu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Baik Ibu Maria, setelah saya tadi mendengarkan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu Maria. Bu Maria, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Saya rasa itu sudah sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh coach Bu. Baik Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu Maria? Karena Bu, saya telah melakukan coaching sesuai alur Tirta dengan menggunakan rasa. Nah Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Maria? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Setelah saya mengamati tadi ya Bu, pada saat identifikasi masalah, Ibu melakukan percakapan, menggali informasi kepada coaching, sudah sesuai Bu, dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini Bu? Saya merasa senang Bu, karena telah melakukan coaching sesuai standar yang dirujuk. Wah, senang ya Bu ya. Namun Bu, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan. Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa sebenarnya Ibu Maria kembangkan. Misalkan nih Bu, tadi pada saat Ibu membantu coaching, pada tahap rencana aksi,
Saya mengamati Ibu mengusulkan solusi ke Koci yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya tidak perlu dilakukan. Bagaimana pendapat Ibu, Bu? Oh iya, tanpa sadar saya memberikan solusi ke Koci yang seharusnya Koci sendiri yang mencari solusinya, Bu. Baik Ibu, Alhamdulillah dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Ibu? Kapan, di mana, siapa yang bisa membantu, begitu Bu. Rencana aksi minggu depan di sekolah saya yang membantu guru senior. Oh iya, benar ya Bu ya. Baik Bu, hasil pengamatan tersebut sudah saya catat dalam supervisi akademik. Apa yang Anda dapat dari proses ini Bu Maria? Saya Bu menjadi lebih terbuka dalam menerima masukan dari orang lain, begitu Bu. Waduh, baik, terima kasih Bu Maria. Demikian observasi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Maria. Sama-sama Bu.